Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Pasangan gitu loh. Kebanyakan dia mengatakan saya sudah tahu persis siapa pasangan saya. Kayaknya tidak ada hal yang saya tidak tahu tentang dia. Semuanya saya tahu, saya pahami. Seringnya seperti itu. Lalu kita lanjutkan, ada persoalan nggak? Ya tentu ada lah ya. Orang berumah tangga itu mesti ada persoalan katanya. Apa persoalannya? Kadang-kadang dia tidak mengerti saya. Saya juga tidak mengerti sikapnya. Seringkali dia tidak berlaku seperti yang saya inginkan, dan saya dituduh melakukan tidak seperti yang dia inginkan. Saya katakan, bukannya itu berarti menunjukkan bahwa kita tidak paham pasangan kita. Enggak, saya paham. Cuman kadang-kadang memang dia aneh saja. Bayangin, kalau omongan itu datang dari satu pihak, mungkin bisa dipahami. Tapi kalau omongan itu datangnya dari dua pihak, sama-sama mengatakan pihak lainnya begitu, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kami saling memahami? Nonsen, tidak, ya, tidak demikian. Eh, ada hal-hal yang eh, mungkin agak sulit kita pahami sampai kapanpun gitu ya, karena semata-mata perbedaan gender, bahwa wanita dan pria berbeda. Tetapi kalau kita hanya memakai alasan itu untuk membiarkan ketidakpahaman berlangsung di rumah tangga kita, maka kita menyerah pada keadaan, pada kondisi. Menurut saya begitu. Karena semua bisa diupayakan untuk bisa menjadi saling memahami. Nah, sore ini mudah-mudahan melalui sharing yang kita lakukan di pertemuan pertama kita ini cukup memberi wawasan gitu ya, bahwa oh aku itu begini, oh pasanganku begitu. Sebagai laki-laki aku begini, sebagai wanita dia begitu. Lalu nanti detailnya kita bicarakan di belakangnya. Kita mulai saja. Pada hakikatnya memang pria berbeda dengan wanita. Nggak bisa disangkal. Pria berbeda dengan wanita. Ya. Coba saja, kalau sama-sama membeli laptop, ya, apa yang ditanya saat mau membeli laptop? Kalau pria nih yang ditanya ini, kecepatan CPU-nya berapa? Ya, kecepatan CPU-nya berapa? Berhubungan dengan uh, mekanisme dan kecepatan kerja laptop itu. Terus VGA-nya NVIDIA bukan. Berhubungan dengan sana ya. RAM-nya berapa? Karena RAM yang 32 GB dengan yang 8 GB jelas beda gitu ya. Lalu OS-nya original apa bajakan? Penting nih. Itu dianggap penting oleh pria ya. Kecepatan buat ngegame berapa FPS? Karena kalau dia membeli laptop, salah satu tujuannya adalah untuk ngegame. HDD-nya ukuran berapa? Penting. Karena seberapa banyak dia bisa menyimpan file nanti pada waktu dia mengoperate uh, laptop itu. CPU-nya Intel apaan? i5 atau i7 gitu. Atau jangan-jangan i3. Itu penting bagi dia. Kaitannya dengan komputer itu sendiri, dengan bekerja, dengan bagaimana cara komputer itu men-serve dia pada waktu dia menggunakannya ya. Baru kemudian bisa kurang nggak nih harganya. Kalau pria melakukan apa namanya aktivitas gitu, membeli laptop, kira-kira seperti inilah. Alurnya seperti itu. Baru
poin terakhir dia bisa nanya harganya bisa kurang nggak? Mari kita lihat wanita. Yang ditanyakan pertama kali biasanya bila membeli laptop, ini mereknya apa? Pertanyaan itu nggak muncul sama sekali di pria. Mereknya apa? Terkenal nggak gitu? Siapa yang make kan gitu kan? Lalu kemudian harganya berapaan? Udah langsung ke sana. Harganya berapaan? Terus kemudian webcamnya bagus nggak? Kalau buat apa namanya? Kalau buat eh, Zoom. Ya ini dibuat sebelum ada Zoom ya. Aplikasi buat ngedit foto ada nggak? Ada diskonnya nggak? Ada diskon. Itu, lihat, pria dan wanita fokusnya berbeda. Fokus pria dan wanita berbeda. Ya, kalau beli laptop, lihat, apa yang difokuskan pria? Laptop itu dan dalemannya. Wanita yang diperhatikan laptop itu dan eh, penggunaannya, fungsi yang bisa diberikannya. Dan kebanyakan adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan kecanggihan laptop itu sendiri. Yang dibelikan PC jebot pun sebetulnya bisa. Mengedit foto, webcam bisa ditambahin sendiri gitu kan. Oke, itu dari indikasi pertanyaannya saat membeli laptop. Sekarang pertimbangannya dalam membeli sampo. Kalau tadi pria dulu, sekarang wanita dulu. Wanita akan menanya ini, seberapa efektif sampo ini menambah pertumbuhan, menjadikan rambut lebih ikal, menjadikan rambut lebih hitam, gitu ya. Mereknya apa? Oh, mereknya Cincau. Ada suka, gak keren mereknya, malu aku nanti kalau cerita. Beli yang lain. Ya, ya. Terima kasih ya Pak. Paket. Eh, Mereknya apa? Oh, mereknya, wah, ketika namanya keren gitu, ke Inggris-Inggrisan gitu ya, oke, dipertimbangkan. Kalau enggak. Baunya seperti apa? Apakah dia berbau seperti karamel? Loh, emang kita apa? Jok mobil. Baunya seperti eh, mint atau apa dan sebagainya. Itu penting bagi wanita. Dipertimbangkan gitu. Eh, Apa efeknya bagi rambut? Bisa menambah keriting atau bisa mempertahankan blonde itu gitu. Materialnya apa? Bumbunya apa saja? Bahan-bahan penyusunnya apa saja? Warnanya gimana? Apa dia ungu bling-bling gitu atau sekedar hitam gitu? Itu penting bagi wanita. Kita membanding-bandingkan. Mau beli sampo yang warnanya merah, hijau, atau biru, ungu, atau kuning. Atau yang warna perak. Atau yang kuning nggak ada warnanya. Kualitasnya bagaimana? Desain botolnya seperti apa? Enak nggak di grab gitu di tangan itu ya? Terus siapa yang merekomendasikan? Bintang film siapa yang pakai sampo ini? Beli sampo sachet aja sampai begitu ya. Review dapat berapa bintang dia? Eh, Dia laku terjual berapa di tahun pertama penjualannya? Seberapa ngetop dia? Setelah pusing dengan pikirannya baru dia beli, dan yang dibeli kadang-kadang tidak seperti yang di ini tadi. Itu wanita kalau mau beli sampo. Sementara pria, oh itu sampo. Iya, oke beli. Dah, beda kan? Orang bilang itu sampo, ya sudah aku beli. Mau sampo kok. Sampo gitu. Peduli amat dengan brandnya, baunya dan sebagainya. Itu sampo, oke beli. Lihat, berbeda sekali. Lalu cara ke tempat belanja. Misinya adalah membeli celana GAP. Membeli celana GAP.
Eh, Kalau pria, ini mall ya, mall, dia masuk, ke counter JB, langsung beli celana JB, tahu tempatnya. Wanita juga tahu tempatnya, tapi jalurnya begini: ke Levi's dulu, ke Lea dulu, ke Sears, ke JCPenney, lewatin JB, ke Macy's, sampai akhirnya ke JB. Data statistik menunjukkan begini: pria membutuhkan waktu 6 menit datang ke mall untuk membeli JB. Duit yang dikeluarkan $33 sesuai dengan harga celana JB. Wanita yang sama-sama tahu tempat JB di mall yang sama membutuhkan waktu 3 jam 26 menit dengan kos $876. JEP-nya tidak terbeli karena sudah terlanjur beli yang lain. Beda bukan? Beda. Tapi ya ada sesuatu yang indah nanti dengan perbedaan itu. Sekarang pria kalau mau mendiskusikan sesuatu, dia ambil satu kotak. Misalnya ngomong tentang mobil, dia ambil satu kotak yang berisi memori tentang mobil. Diangkat hati-hati supaya nggak bersentuhan dengan yang lain. Sudah, ngomong tentang mobil itu saja. Wah, mau seberapa lama pun, sepanjang itu tentang mobil, dia pakai kotak itu. Kalau sudah, misalnya mau beralih topik, kotak ini harus disimpan dulu. Pelan-pelan, baru topik yang baru diambil lagi. Ngomonglah hanya itu. Begitu pria. Ya. Jadi masing-masing kalau mau diomongin ya hanya itu aja. Berdiskusi dengan pria jangan ngelambrah kemana-mana. Pria tidak menyukai ngelambrah kemana-mana karena itu tadi struktur otaknya seperti itu. Sementara wanita kalau diibaratkan seperti spaghetti gitu, numpuk bergulung-gulung, semua ujungnya saling berhubungan. Kalau tadi di sana disebut sebagai ball wire of internet, seperti kabel internet bertegangan tinggi yang saling terhubung. Ini terhubung dengan itu. Wanita kalau ngomong mobil berhubungan dengan gaji, berhubungan dengan duit yang dikirim ke orang tua, berhubungan dengan tabungan anak-anak. Begitu. Makanya wanita cenderung bisa mengingat apapun. Berbeda dengan pria yang partikular tadi ya. Wanita menghubungkan ini dengan itu, ini dengan itu, ini dengan itu, ini dengan itu. Makanya kadang-kadang kalau berdiskusi dengan wanita, lagi enak ngomong tiba-tiba meloncat ke sana gitu. Dan itu membuat para pria tidak nyaman gitu. Tetapi itulah kondisinya. Dan di struktur otak laki-laki itu ada satu kotak yang kalau boleh selalu dimainkan oleh pria itu, dinikmati oleh pria itu. Namanya nothing box. Kotak yang tidak berisi apa-apa. Pria itu kalau bisa, kalau boleh, kalau nggak mendapat tuntutan akan begitu. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Maka tidak heran pria bisa melakukan hal-hal yang nggak berarti gitu. Kalau menurut profesor tadi misalnya contohnya mancing. Bayangin loh, pria itu bisa di laut itu bisa 3 hari. Gak ngapa-ngapain kecuali melempar joran, gulung, gitu-gitu. Wanita tidak bisa begitu. Karena terlalu banyak yang dipikirin gitu. Terlalu banyak yang ditanggung-jawabi dan wanita menikmati itu. Sementara pria kalau boleh milih nothing box tadi. Gak ngapa-ngapain. Menurut penelitian di Harvard University tadi bilang ya, pria itu bisa melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kehidupan, tidak berkaitan dengan ingatan, tidak berkaitan dengan apa, dan tetap bernapas katanya. Bambung yang tetap urip katanya gitu. Nah, dari situ kita jadi lebih bisa memahami bahwa betapa berbedanya pria dengan
wanita. Tanpa pemahaman itu, kita akan terus jatuh pada upaya menuntut. Menuntut seperti yang kita pahami, menuntut seperti yang kita mau, tapi tidak akan pernah dapat jawabnya. Karena memang kondisinya berbeda. Apa yang diharapkan sebetulnya adalah memahami, saling memahami. Ini pembukaan dari saya tentang betapa berbedanya pria dan wanita. Bu Linda akan melanjutkan dengan perbedaan-perbedaan itu. Oh, masih ada satu lagi. Ya. Kalau Bapak Ibu ingat tip zaman kuno ya, ada amplifier dan sebagainya ya. Ada satu tip yang berisi satu tombol aja. Ignition, on off gitu ya. Lalu ada equalizer itu yang isinya treble, terus kemudian bass, terus bagi suara yang ke sana dan sebagainya. Wanita dan pria sangat berbeda seperti halnya itu. Bahkan di dalam berhubungan seks. Wanita kalau mau melakukan making love gitu ya, nyetel dulu. Kalau bisa situasi ruangannya nyaman, aman, pintunya udah terkunci supaya anak-anak nggak nerobos masuk gitu ya. Aroma aroma herbal itu mungkin lebih menolongnya gitu ya. Musik lembut yang mengalun, kemudian pencahayaan yang tidak terlalu terang gitu ya, remang tapi romantis gitu. Kalau bisa spraynya yang dari Sutra yang dipasang. Sebaiknya bantal-bantalnya agak menyingkir jauh dan sebagainya. Seperti equalizer, seperti amplifier itu. Pria tidak. Pengen tabrak, begitu aja. Beda. Bagaimana kita menghidupi keberbedaan ini dalam 30 tahun kita menikah, dalam 20 tahun kita menikah, dalam 15 tahun, dan mungkin ada 60 tahun menikah, kalau kita tidak bisa memahami hakikat dari masing-masing kita, hakikat dari pasangan kita, lalu menerimanya, pasti hidup akan berupa seperti neraka kali ya. Nggak enak, berisi tuntutan yang nggak kejawab, beri kesebalan-kesebalan yang tidak dimengerti gitu. Jadi penting bagi kita untuk knowing each other. Mengapa perlu memahami? Bu Linda yang akan menyampaikan. Silakan Bu Linda.